Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat hari Minggu. Puji syukur atas kasih setia Tuhan Yesus bagi kita sehingga bisa kita berkumpul di sini. Seminggu sudah berlalu dan pada hari ini kita berkumpul untuk memuji, memuliakan namanya yang akan disampaikan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Fos Zawate Zaluku STH MIC. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Dimulai. Kami mengundang jemaat berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 8. Bait pertama dan kedua, Bagimu Tuhan nyanyianku. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu kidungku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam hidupku. Marilah kita mulai kebaktian Minggu Yubilate ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Pertolongan kepada kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita membaca hukum Tuhan yang diambil dari Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9 dengan judul perikopnya Perasaan Tenang Dekat Allah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita sambut hukum Tuhan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 285 ayat pertama, Tuhankunlah gembalaku. Tuhanku lah
gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau dan segar, di pinggir air tenang. Jemaat disilakan berdiri untuk berdoa memohon pengampunan dosa. Kita menyadari bahwa kita telah melanggar hukum Tuhan. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati, kita menghadap Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Untuk jemaat diberi kesempatan untuk berdoa dalam hati. Ya Yesus Kristus yang telah mati tersalib di bukit Golgota, tetapi yang telah bangkit oleh kuasa Allah dari antara orang mati dan telah hidup kembali, karena tidak mungkin Engkau tetap berada dalam kuasa maut itu. Kami yakin bila kami bersama Engkau, kami tidak goyah, hati kami bersukacita dan jiwa kami bersorak-sorai. Engkau tidak menyerahkan kami pada dunia maut dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepada kami jalan kehidupan dan Engkau akan melimpahkan sukacita kepada kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kasihanilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan dosa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami mohon. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di atas bumi di antara orang yang diperkenankannya. Tuhan beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari kita membuka Alkitab kita untuk membaca abadat hidup baru yang diambil dari Perjanjian Baru, dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga,
dengan judul perikop nasihat supaya bertekun dalam iman. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Haleluya. 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 Marilah kita berdiri untuk mengaku iman dalam persekutuan orang Kristen segala abad. Mari kita berdiri, kita katakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat pertama dengan judul Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagi hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pertolongan di dalam anaknya Yesus Kristus, dan di dalam pimpinan Roh Kudus, menyertai hati dan pikiran saudara-saudara sekalian. Amin. Pada hari ini, Minggu 10 Mei 2020, firman Tuhan yang telah ditetapkan dalam perikopen GKP Indonesia terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-40.
Saya akan membacakan kepada kita semuanya, dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, silakan membuka Alkitabnya dan mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Sebab Tuhan mencintai hukum, dan ia tidak meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada waktu diadili. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat orang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka yang akan dibinasakan bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan sebagai nats khotbah pada hari ini. Mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan kami mohon kepadamu, tuntunlah kami dalam pemberitaan firman Tuhan ini, dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkannya, mereka dapat diberkati, memperoleh kekuatan dalam menjalani hari-hari mereka. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Salam dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Terpujilah Tuhan yang telah menyertai kehidupan kita hingga kita bisa memasuki minggu kedua di bulan Mei ini dalam sukacita. Dan minggu kedua ini kita masih merasakan bahwa ini adalah minggu-minggu setelah Paskah. Kita masih merasakan arti kemenangan. Kita telah menang karena Kristus telah bangkit, dan hidup kita juga merasakan arti kemenangan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti yang sudah dicantumkan dalam perikopen GKP Indonesia, bahwa bulan Mei ini khotbah-khotbah kita bertemakan pemeliharaan Allah yang tidak terbatas. Sekali lagi, pemeliharaan Allah yang tidak terbatas. Tema ini kemudian diuraikan setiap minggunya, dan pada minggu ini marilah kita dengarkan bagaimana firman Tuhan mengatakan kepada kita, nantikanlah Tuhan dan ikutlah jalannya. Nantikanlah Tuhan dan ikutlah jalannya. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 40 tadi sudah dibacakan.
menjelaskan kisah pengalaman Daud yang betul-betul merasakan pemeliharaan Allah yang tidak terbatas itu. Juga diuraikan di sana apa akibatnya ketika hidup manusia tidak berada di dalam pemeliharaan Allah. Lalu pertanyaannya kepada kita pada saat ini adalah, bagaimana caranya supaya kita juga mengalami pemeliharaan Allah yang tidak terbatas itu? Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di sini juga ingin supaya Allah terus memelihara kehidupannya. Itulah yang kita ingin rasakan pada firman Tuhan siang hari ini. Kisah pengalaman Daud ini dapat ditemukan dalam banyak hal seperti yang dituliskan oleh Alkitab, terutama di Perjanjian Lama, di mana Daud ini adalah seorang tokoh yang banyak dikenal. Ia sebagai raja bangsa Israel dan telah mewarisi berbagai syair yang dituliskan di dalam kitab Mazmur. Salah satunya itulah yang kita bacakan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bagian-bagian ayat yang sangat penting di sini. Di dalam ayat yang ke-23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Pertama-tama yang harus diperhatikan di sini adalah tentang kalimat orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Daud terpilih menjadi raja, firman Tuhan berkata dalam 1 Samuel 16 ayat 7, janganlah pandang perasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dari sini kita sudah mengenal profil Daud yang mengutamakan kebersihan hati di hadapan Tuhan. Pada saat pemilihannya sebagai raja, ada 7 putra Isai sudah lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawab Isai, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah orang menjemput putra bungsu itu. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu firman Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia, yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari proses pemilihan ini Samuel menyeleksi sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dan akhirnya Daudlah yang terpilih, karena Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di balik itu pula Daud bukannya jauh dari berbagai pergumulan, saudaraku. Ia juga bergumul dengan saudara-saudaranya yang tidak terpilih. Karena mereka pasti bertanya, mengapa Daud yang akhirnya terpilih? Daud juga bergumul menghadapi Raja Saul, Bapak Ibu Saudara. Karena Saul tidak menginginkan Daud menjadi raja. Sehingga di dalam uraian-uraian yang dikisahkan dalam Samuel, di sana kita melihat bagaimana akhirnya Saul itu memberikan perlawanan kepada Daud, menginginkan Daud supaya ia gagal dalam kepemimpinannya sebagai raja. Dan belum lagi pergumulan-pergumulan Daud, bagaimana ia berjuang melawan musuh di dalam peperangan supaya bangsa Israel terpimpin secara baik dan benar. Dari peristiwa ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada makna yang berguna bagi hidup kita sebagai orang-orang beriman kepada Yesus Kristus, yaitu bahwa hanya orang-orang yang berkenan kepadanya
yang merasakan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, situasi saat ini mengajarkan kita melihat bagaimana supaya kita hidup berkenan di hadapan Allah. Bagaimana kita bisa tetap tegar dan kuat, tidak tergoda dengan kehidupan duniawi ini dalam keadaan yang terhimpit saat ini. Oleh karena pandemi ini semua negara di dunia melakukan lockdown. Ada karantina wilayah, belajar di rumah, bekerja di rumah, dan banyak hal yang dilakukan dari rumah Bapak Ibu Saudara. Belum lagi dampak daripada PSBB ini Bapak Ibu Saudara. Dampaknya ini adalah juga mengenai perekonomian bangsa Indonesia ini dan juga ekonomi keluarga kita. Ini adalah terlihat bahwa begitu keganasan virus corona ini menyerang berbagai lapisan masyarakat. Bahkan dia tidak melihat golongan, dia tidak melihat usia. Semua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya, lalu di manakah letak kepercayaan kita kepada Tuhan? Bukankah iman dapat mengalahkan dunia ini, termasuk virus corona? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Daud ingin mengarahkan kehidupan kita saat ini. Ia mau berkata bahwa mari kita hidup berkenan di hadapan Allah. Mari tetap kita hidup berkenan di hadapan Allah dalam situasi apapun. Mazmur 37 ayat 23, dia menyebutkan bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Hal ini berbicara bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini adalah berada di dalam kedaulatan Allah. Ia menetapkan langkah-langkah orang. Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita perhatikan. Ini yang perlu kita artikan secara rohani dalam kehidupan kita. Kita maknai di dalam batin kita. Supaya kita bisa melewati masa ini dengan tidak hidup dalam dosa. Melewati masa ini tanpa menyalahkan Tuhan. Tapi kita lalui dengan penuh ucapan syukur karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Manusia pada umumnya cenderung menginginkan supaya penderitaan dapat teratasi secara cepat. Kita semua menginginkan hal itu, bukan? Kita melakukan upaya-upaya berdasarkan kekuatan dan kemampuan manusia. Setiap orang memiliki rencana. Rencana untuk masa depannya, rencana untuk keluarganya, rencana untuk pekerjaannya, untuk usahanya, dan sebagainya. Semua memiliki rencana. Tapi kita juga harus menyadari bahwa Allah pun memiliki rencana di dalam kehidupan kita. Allah pun memiliki rencana dalam masa depan kita. Allah pun memiliki rencana dalam kehidupan rumah tangga kita. Allah memiliki rencana dalam pekerjaan kita. Allah memiliki rencana di dalam usaha kita. Dan Allah memiliki rencana dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semuanya Tuhan punya rencana, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lalu jika kita ingin mendapatkan kepastian, lalu rencana apa yang kemungkinan terjadi ketika kita berbeda? Rencana manusia adalah A, tapi rencana Tuhan adalah B. Lalu rencana apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara? Tidak ada jawaban lain selain kita berkata, pastilah rencana Tuhan yang terbaik dan itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak usah lagi bertanya-tanya bagaimana menghadapi situasi sulit ini. Kita harusnya berkata, Tuhan, berikan saya kekuatan dan kemampuan untuk menjalani masa sulit ini. Dengan berkata, jika ini rencanamu, saya percaya saya mampu melewatinya dengan penuh sukacita karena Tuhan memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan lebih menegaskan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Ia menyatakan demikian. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku.
Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rencanaku dari rancanganmu. Bila kita hidup dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka apabila kita jatuh tidak sampai tergeletak seperti disebutkan dalam ayat yang ke-24. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kita tidak ditinggalkan sendirian. Itu yang disebutkan oleh Daud dalam ayat yang 25 dalam bacaan tadi. Kalau kita hidup dalam rencana Tuhan, kita selalu merasakan pemeliharaan Allah. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, maka pemazmur telah menjelaskan kita harus merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ya, kita harus berkenan kepada Tuhan dan kita harus mengikhlaskan hati, pikiran, perasaan kita dituntun oleh Roh Kudus untuk bisa menerima rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita meminta ketenangan hati dan kekuatan supaya hati kita tunduk pada pimpinan Allah, mengikuti rencananya. Mazmur 37 ayat 23 sekali lagi berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Fokus pada ayat ini adalah tentang kalimat orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Siapakah orang yang berkenan kepada Tuhan? Luar biasa pemazmur ini menjawab, yaitu orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa sekali. Setiap pertanyaan bisa dijawab oleh firman Tuhan. Bahwa hanya orang-orang yang menjauhi kejahatan dan melakukan kebaikan, itulah yang merasakan pemeliharaan Tuhan. Kita dapat membaca di dalam pasal 37 ini. Ayatnya yang ke-27 berkata, jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini berbicara hal yang kedua, yaitu orang yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Lalu apakah kita mengatakan bahwa orang yang menderita saat ini adalah orang-orang jahat seperti itu? Apakah kita berkata bahwa orang yang mengalami penderitaan saat ini adalah akibat dari kejahatan mereka? Sungguh, kita tidak menjadi hakim atas itu. Tapi ayat ini berbicara tentang rencana Tuhan bagi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang berkenan di hati Tuhan ini kemudian menunjukkan kekuatan dan menjauhi kejahatan. Dan menunjukkan kesanggupan melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini ia sedang menjelaskan bahwa orang-orang yang berkenan di hati Tuhan ini kemudian menunjukkan kekuatannya untuk menjauhi kejahatan dan menunjukkan kesanggupan melakukan yang baik. Orang tersebut adalah orang yang mencintai hukum. Itulah yang disebutkan di dalam ayat yang ke-28. Kemudian orang tersebut adalah orang yang benar. Diuraikan juga di dalam ayat yang ke-29. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Taurat Allah ada di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang dimaksudkan oleh ayat ini. Ayat 31 jelas dikatakan, Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Mengapa harus ditekankan bagian ini Bapak Ibu Saudara? Sebab merasakan pemeliharaan Allah adalah bila kita menjadi orang yang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dalam situasi dan kondisi yang sulit, biasanya orang mengambil jalan pintas. Menghalalkan berbagai cara. Bukankah itu yang membuat situasi semakin mencekam? Selain daripada penyakit yang bisa memusnahkan manusia,
munculnya juga berbagai kejahatan-kejahatan dalam masa kesulitan ini. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa supaya dalam kesulitan ini kita tidak bersungut-sungut. Kita tidak berpikir yang menjatuhkan kita di dalam dosa. Kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat. Tetapi kita meminta kepada Allah supaya kita tetap berkenan. Kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan menjauhi kejahatan. Dan menunjukkan kesanggupan kita melakukan hal yang baik. Di tengah-tengah kesulitan ini juga, kita juga memperhatikan banyak orang. Puji Tuhan, GNKP Indonesia Distrik 28 Yordan Jawa Bali ini 5 jemaat telah turun ke lapangan peduli kepada jemaat yang terdampak COVID-19 ini. Turun peduli, mendoakan, memberikan bantuan sosial dan selalu memantau. Setiap pendeta, majelis memantau supaya mereka tetap hidup di dalam sukacita dan semoga apa yang disampaikan kepada mereka merasakan kehadiran Tuhan yang mengasihi kehidupan mereka. Allah peduli kepada jemaat Tuhan melalui juga tangan-tangan orang yang peduli kepada jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi ini juga kita dituntut supaya kita sanggup melakukan yang baik, kebaikan-kebaikan, peduli kasih dan seterusnya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita disebut sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan jika kita mengakui Tuhan sebagai penguasa hidup kita. Jika kita mengakui Tuhan dalam segala rencana kita. Jika kita mengakui Tuhan dalam setiap keadaan kita. Mencintai firman Tuhan dan selalu berkomunikasi kepadanya. Menyenangkan hati Tuhan melalui ketaatan kita pada firman-Nya. Mari kita tunjukkan Bapak Ibu Saudara di masa-masa yang sulit ini. Justru di tengah-tengah kesulitan ini kita diuji kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman kita diuji bagaimana kita tetap menunjukkannya bahwa kita tetap menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Allah. Orang-orang yang selalu menunjukkan kasih dan kebaikan kepada umat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyenangkan hati Tuhan memang melalui ketaatan kita. Sanggupkah kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan dan pertolongan Tuhan? Sanggupkah kita memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, meskipun tidak berkumpul di gereja? Khotbah hari ini bentuknya adalah live streaming seperti itu, direkam, diupload, disebarkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mempersiapkan yang terbaik supaya umat jemaat Tuhan khususnya di Jemaat Epifanias Jakarta ini tetap diberkati oleh Tuhan dalam situasi sulit ini. Tetap mereka mendapatkan firman Allah di tengah kesulitan ini. Supaya situasi dan kondisi tidak membatasi kita untuk menerima berkat Tuhan lewat firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sanggupkah kita memberikan juga persembahan, mendukung pelayanan di tengah yang kesulitan ini? Atau kita berkata, saya aja dalam kesulitan, bagaimana kita mensupport pelayanan dalam situasi seperti ini? Bapa di surga pasti tahu sejauh mana kekuatan kita dan kemampuan kita. Pastinya Ia akan menghargai kita yang berjuang, bekerja, melakukan yang ikhlas di tengah-tengah kekurangan kita sekalipun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentunya memiliki kesempatan untuk menantikan janji Allah. Kita harus terus mencari makna dari segala peristiwa ini. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah melewati masa-masa yang sulit ini, jemaat Tuhan tetap hidup berkenan kepadanya, mengalami kebaikan dalam hidupnya, sehingga jauh dari kejahatan, tetapi terus mengalami kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita hidup berkenan kepadanya,
maka kita akan memiliki kekuatan untuk menjauhi kejahatan. Kekuatan untuk menjauhi kejahatan. Dan memiliki kekuatan melakukan kebaikan. Kekuatan melakukan kebaikan. Di tengah-tengah kesulitan kita memiliki kekuatan untuk melakukan kebaikan. Itulah bukti kekristenan yang sejati ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Serta kita juga terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Ini yang disebutkan oleh pemazmur ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Namun jika kita melewati masa sulit ini nanti, ya sekali lagi, jika kita sudah melewati masa sulit ini nanti, maka Alkitab ini begitu lengkap, ia juga menegur kita, menasihatkan kita. Supaya janganlah kita kendor semangatnya untuk terus melayani, untuk terus hidup di dalam kebaikan dan kebenaran. Jangan merasa puas, tetapi justru semakin menyemangati hidup kita untuk menantikan Tuhan dan tetap ikutlah jalannya. Mazmur 37 ayat 34 berkata, nantikanlah Tuhan dan tetaplah ikutilah jalannya. Maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalimat ini merupakan pesan yang terakhir dalam khotbah ini. Yaitu nantikan Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Ini berbicara adalah ada kesinambungan dan terus menerus. Tidak hanya dalam situasi ini saja. Tapi ada kelanjutan sampai akhir hayat kita untuk menantikan Tuhan dan tetap ikut jalannya. Yang Tuhan mau adalah bukan seberapa jauh kita melangkah menjalani kebahagiaan ini, tetapi seberapa langkah masa sulit yang telah kita lewati dalam kesetiaan kita. Sekali lagi, yang Tuhan mau adalah bukan seberapa jauh kita melangkah menjalani kebahagiaan ini, tetapi seberapa banyak langkah-langkah kita melewati masa sulit ini sehingga kita tetap menjaga kesetiaan kita. Karena bukan masalah jauh perjalanan, tetapi kekuatan langkah-langkah kaki ini untuk terus bertahan bersama dengan Tuhan hingga pada akhir hayat kita nanti. Yang selalu menanti-nantikan Tuhan dalam segala hal, yang selalu berjalan pada jalan Tuhan, itulah yang disebutkan oleh Mazmur 37 ayat 37 ini, yaitu perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan masa depan, akan ada masa depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari khotbah pada hari ini kita berbicara bagaimana kita menantikan Tuhan dan tetap mengikuti jalannya dalam situasi apapun. Tuhan sedang mengerahkan pikiran dan perasaan kita supaya kita ikhlaskan hidup ini dipimpin dan dikuasai oleh Tuhan dalam rencana-rencananya. Sekali lagi, Tuhan sedang mengerahkan pikiran dan perasaan kita, hidup kita, rencana kita untuk kita serahkan, kita ikhlaskan supaya Tuhan yang mengendalikan dan berkuasa. Dan berdoa supaya ada ketenangan hati, supaya ada ketenangan hati dalam menerima setiap keputusan Tuhan yang berdaulat ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita tunjukkan melalui 3 hal. Yang pertama adalah mari kita menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah marilah jemaat Tuhan menjadi orang-orang yang berkekuatan menjauhi kejahatan dan mencintai kebaikan. Yang ketiga adalah marilah menjadi orang yang menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya. Sebab orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang berkekuatan menjauhi kejahatan, mencintai kebaikan, orang yang menantikan Tuhan dan mengikuti jalannya, itulah orang yang merasakan kesetiaan dan perlindungan Tuhan utuh selama-lamanya.
Semoga pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas ini kita terus alami dan kita terus rasakan dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan Mazmur 37 ayat 23 berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan ini. Kami diajarkan supaya kami menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang berkekuatan menjauhi kejahatan dan berkekuatan melakukan kebaikan. Kami ingin menjadi orang yang menantikan Tuhan dalam kondisi apapun. Biarlah ini menjadi benih yang ditabur di tanah yang subur, sehingga ia akan tumbuh subur, berakar, berbuah di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Di Hati Kami Tuhan. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami Tuhan setia dan teguh, kendati gunung goyah, binasa dunia, kekallah firman Allah selama-lamanya.
Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, diberi kesempatan bagi kita untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelumnya mari kita dengarkan firman Tuhan yang mengatakan, camkamlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus pasal 9 ayat 6. Sementara kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 412. Ayat pertama, tuntun aku Tuhan Allah. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Marilah kita berdoa syafaat kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala secara bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami dari awal hingga akhirnya ibadah ini. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau memberikan kepada kami semangat dan sukacita lewat puji-pujian yang telah kami lantunkan kepadamu. Kami merasakan perjumpaan pengalaman pribadi bersama dengan Engkau. Teristimewa Tuhan, kami menyadari bahwa segala hal yang kami peroleh adalah berasal daripadamu. Dan kami kembalikan kepadamu melalui persembahan yang telah kami kumpulkan. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi persembahan yang berkenan kepadamu, dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan Tuhan, menopang pelayanan Tuhan di Jemaat Epifanias Jakarta ini. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami membawa ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati para hamba-hamba Tuhan yang melayani di GNKP Indonesia Jemaat Epifanias Jakarta ini. Kau memberkati hamba-Mu, pendeta jemaat, juga para BPHJ, BPMJ, pengurus komisi, supaya mereka tetap bersemangat untuk melayani Tuhan meskipun di tengah-tengah kesulitan ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, Allah memberkati jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan kesulitan-kesulitan, mengalami sakit penyakit. Mereka sedang bergumul Tuhan. Walaupun kami tidak uraikan satu persatu apa yang sedang dihadapi saat ini, tapi sungguh kami percaya Allah peduli kepada mereka, Allah mengasihi mereka, Allah memberkati, dan mereka akan keluar dari masa-masa sulit ini atas pertolongan Tuhan. Mereka dapat menjalani kehidupan dengan kekuatan dan kekuatan daripada Allah. Tuhan, kami pun berdoa kepadamu, Engkau yang melawat bangsa ini di tengah-tengah kesulitan yang ada, di tengah-tengah wabah yang sedang kami alami saat ini. Tuhan penolong kami, Engkau pencipta alam semesta ini. Engkau Tuhan yang melihat, mengetahui apa yang sedang terjadi. Engkau yang merancang manusia, Engkau yang menciptakan manusia. Engkau juga Tuhan yang mampu menolong, memperbaiki, dan menyembuhkan segala sakit penyakit yang dihadapi. Engkau Tuhan yang melepaskan kami. Engkau yang melenyapkan segala virus-virus pembawa bencana ini. Sebab kami percaya Engkau Maha Kuasa dan tidak ada yang mustahil bagimu. Bapa kami yang di surga, kami berdoa Tuhan, biarlah lewat masa-masa sulit ini, kami tetap berpengharapan
bahwa Tuhan adalah penolong yang setia kepada kami. Kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Terima kasih ya Tuhan. Di akhir daripada doa kami ini, kami berharap kekuatan daripada Allah akan melingkupi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, sempurnakanlah doa ini di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita sambut dengan pujian, "Oh berkati kami." Oh berkati kami dan lindungi kami. Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Ibadah selesai, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Yahom Fefu.